Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis usaha tani kacang tanah di Desa Sebani. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Anggi Dwi Wulandari dengan NIM 2003-211-00055 dari kelas Agribisnis C. Alasan saya memilih Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang adalah karena Kabupaten Jombang menjadi sentra produksi pertanian dengan menyumbangkan 22,26% sektor pertanian dalam menunjang perekonomian masyarakatnya. Nah, Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah dengan sumber pendapatan yang didasarkan pada pertanian. Hal ini didukung oleh lingkungan Kecamatan Sumobito yang kebanyakan memang adalah lahan pertanian. Tujuan dari penelitian ini meliputi 5 hal. Yang pertama adalah mengetahui usaha tani milik Pak Sobar di Desa Sebani ditinjau berdasarkan aspek non-finansialnya. Yang kedua, ditinjau berdasarkan aspek finansialnya. Yang ketiga, mengetahui sumber pendanaan usaha tani Pak Sobar di Desa Sebani. Yang keempat, mengetahui program asuransi yang diikuti usaha tani Pak Sobar di Desa Sebani. Dan yang terakhir adalah mengetahui kemitraan pada usaha tani Pak Sobar di Desa Sebani. Kondisi usaha tani kacang tanah di Desa Sebani ditinjau dari aspek non-finansialnya. Yang pertama adalah kondisi lahan, di mana komoditas usaha tani yang direncanakan adalah kacang tanah yang ditanam di lahan rendah dengan pengairan bersumber dari curah hujan yang tersedia sepanjang tahun. Lahan yang ditanami kacang adalah milik Pak Sobar, salah satu warga Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dengan status lahan milik sendiri dan dengan luas lebih dari 150 bata, di mana satu bata di sini setara dengan 3,75 meter. Masa tanam kacang tanah yakni 3-4 bulan. Kemudian proses yang harus dilakukan dalam usaha tani kacang tanah meliputi pengelolaan lahan dengan melakukan pembajakan agar tanah menjadi gembur. Kemudian dalam hal pemupukan, Pak Sobar menggunakan dolomit, pupuk urea, dan pupuk bangska. Setelah itu dilakukan proses penanaman dengan menggunakan bibit unggul kacang tanah. Pada proses perawatan dan pemeliharaan komoditas kacang tanah perlu dilakukan pembasmian hama. Menurut Pak Sobar, hama yang sering mengganggu petani kacang tanah adalah gayes. Selanjutnya, dalam hal tenaga kerja, Pak Sobar menggunakan beberapa orang untuk melakukan pengelolaan lahan, penanaman, pemupukan, pemberantasan hama, penyiangan, dan juga panen. Masa tanam komoditas kacang tanah adalah 4 bulan, sehingga dalam 1 tahun petani dapat memanen kacang tanah sebanyak 2-3 kali. Jumlah total yang diperkirakan oleh Pak Sobar adalah sebesar 4 kuintal. Nah, kendala yang sering dihadapi adalah lahannya yang tandus yang mengakibatkan kurangnya air. Selanjutnya adalah analisis finansial pada usaha tani kacang tanah milik Pak Sobar. Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi Si Cantik, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, penerimaan yang diterima petani kacang tanah dengan lahan 1 hektar dengan masa panen 3 bulan adalah sebesar 23.710.500 dengan harga satuan Rp 16.500 per kilogram. Nah, biaya akhir petani yaitu sebesar 9.825.159 dengan keuntungan yang didapat petani kacang tanah sebesar 13.885.341. Nah, RC rasio di sini lebih dari 1, sehingga petani kacang tanah dari lahan 1 hektar mengalami keuntungan. BC rasio sama dengan 1, sehingga petani kacang tanah mengalami impas, tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. BEP produk komoditas kacang tanah dari lahan 1 hektar akan berada pada titik impas saat hasil produksi kacang tanah sebesar 595 kg. BEP rupiah komoditas kacang tanah dari lahan 1 hektar akan berada pada titik impas saat harga penjualan Rp 6.837. Asuransi untuk usaha tani kacang tanah Pak Sobar dinilai kurang relevan dan membutuhkan banyak usaha. Kurang relevan di sini dikarenakan Pak Sobar menilai luas lahannya tidak seberapa dan beranggapan bahwa ia adalah petani kecil. Sementara itu, untuk membangun asuransi bagi petani diperlukan dukungan secara total dari lembaga yang bersangkutan dan ketersediaan tenaga ahli yang berpengalaman. Bab selanjutnya adalah kemitraan.
Pola kemitraan yang penulis sarankan adalah kemitraan dengan pengusaha kacang sangrai yang juga berlokasi di Desa Sebani. Pak Sobar dapat menjual hasil panennya kepada pemilik usaha kacang sangrai Desa Sebani, yakni Desum. Dengan kemitraan ini, Pak Sobar tidak akan kesulitan lagi dalam mencari tengkulak untuk menjual hasil panennya. Sedangkan bagi pemilik usaha kacang sangrai akan lebih menekan biaya transportasi, mengingat pemasok kacang juga berasal dari desa yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.